من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, acara kita pada siang hari ini yaitu acara Tabligh Akbar sekaligus peletakan batu pertama pembangunan pesantren Al-Hujjah Riau di Desa Banjarpanjang berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuki acara selanjutnya. Kata sambutan dari Ketua Panitia sekaligus Kepala Desa Banjarpanjang. Dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Haji Maliki. Kepada Bapak Haji Maliki kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Ustadz Abdul Somad serta pendiri Pondok Pesantren Al-Hujjah Riau, Bapak Ustadz Kidus Ramli. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Pelalawan, Bapak Haji Zukri beserta Ibu. Yang saya hormati Pak Camat beserta Ibu. Yang saya hormati Pak Kapolsek beserta Ibu, seluruh jajarannya. Yang saya hormati Bapak KUA serta seluruh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kami hormati. Pertama, saya selaku panitia serta perangkat desa mengucapkan selamat datang kepada Pak Bupati serta Kiai Haji Abdul Somad yang sudah kembali berada di Desa Banjarpanjang bersama kita. Yang kedua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas panitia pendiri Pondok Pesantren Al-Hujjah Desa Banjarpanjang apabila dalam penyambutan ataupun tutur kata kami banyak tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada donatur yang telah ikut menyukseskan acara ini sehingga terlaksana acara ini semeriah mungkin. Dan juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada donatur yang telah mewakafkan tanahnya untuk pondok pesantren ini seluas 2 hektar yang tidak bisa kami sebutkan di sini namanya. Untuk itu kami harapkan kepada bapak-bapak serta ibu-ibu, mohon doanya semoga pesantren ini menjadi pesantren yang berkah untuk buat Desa Banjarpanjang serta Kecamatan Kerumutan serta untuk kita semua. Untuk itu saya tidak bisa panjang lebar dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada
Bapak Kepala Desa Banjarpanjang, Bapak Haji Maliki. Saya masuki acara selanjutnya, yaitu sambutan dari pimpinan pesantren Al-Hujjah Riau. Dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Kiai Muhammad Idrus Ramli. Kepada Bapak Kiai kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril abasari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'dun. Yang saya muliakan dan saya hormati Tuan Guru Buya Al-Ustaz Profesor Haji Abdus Somad LC.MA PhD. Juga yang saya hormati Bapak Bupati Pelalawan beserta Ibu, Bapak Camat Kerumutan, Bapak Kapolsek Kerumutan, Bapak Kepala Desa, anggota DPRD dan pimpinan Ormas yang saya hormati, dan saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada siang ini dalam rangka tabligh akbar atau pengajian umum peletakan batu pertama Pondok Pesantren Al-Hujjah Riau. Semuanya yang saya hormati, pondok pesantren ini akan kita dirikan berawal dengan cerita atau kisah yang panjang. Kira-kira sejak tahun 2017 saya ini mulai mendengar seorang penceramah yang sangat bagus. Orang senang dengan ceramah beliau, Ustadz Abdus Somad, yang disingkat dengan UAS. Lama-lama tahun 2019 murid-murid beliau, adik-adik kelas beliau di Pekanbaru atau di Riau yang tergabung dalam BPIR, Barisan Pemuda Islam Riau, meminta saya datang ke Pekanbaru dan sekitarnya. Akhirnya sejak 2019 saya sering keliling-keliling safari dakwah di Pekanbaru, Duri, Dumai, Belilas, bahkan sampai Rokan Hulu dan Kuansing, dan mungkin juga tempat-tempat lain yang saya tidak ingat namanya. Kira-kira menjelang Ramadan kemarin, menjelang bulan puasa, kawan-kawan di Riau, terutama kawan-kawan yang ada di YTWU, Yayasan Tabung Wakaf Umat, juga yang didirikan oleh Ustadz Abdus Somad dan kawan-kawan, menghubungi saya, Pak Kiai, gimana kalau Pak Kiai bikin pondok di Riau? Saya bilang, insya Allah bisa, tapi kan harus disiapkan tanahnya. Akhirnya Ustadz Al-Nof, adik kelas UAS juga kawannya di YTWU, menghubungi saya. Bulan Syawal yang lalu Ustadz Al-Nof menghubungi saya, ada tanah di Banjarpanjang di Kerumutan. Katanya yang dikoordinasi oleh pemiliknya Pak Harno beserta keluarganya, mau diwakafkan untuk didirikan pondok pesantren. Akhirnya apa? Setelah itu saya menghubungi Bapak Harno.
Kemudian bulan Syawal kemarin saya silaturahmi ke sini. Yang mengantarkan saya juga kawan-kawan dari Pekanbaru, dari BPIR. Akhirnya sepakat setelah kami jumpa dengan beberapa tokoh masyarakat di sini, termasuk Bapak Kepala Desa dan tokoh-tokoh yang ada di sekitar sini, berjumpa dengan saya. Bahkan saya ke sini insya Allah 3 kali. Sekarang ini keempat kalinya. Akhirnya disepakati membangun pondok pesantren di lahan yang terhampar ini. Dan sejak bulan kemarin dibicarakan tentang peletakan batu pertama. Nah, karena kebetulan Ustadz Abdus Somad UAS ini ada tabligh akbar di Ukuy, katanya dekat-dekat sini, sekalian disinggahkan ke sini untuk peletakan batu pertama bersama saya. Di sini untuk pondok pesantren Al-Hujjah Riau. Akhirnya kita adakan acara siang ini yang dihadiri oleh para orang-orang yang ada sekitar kita ini. Ada Bapak Bupati, Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, dan semuanya juga hadir di sini. Harapan saya mudah-mudahan semua yang terlibat dan juga semua yang hadir pada acara ini termasuk orang-orang yang beruntung. Amin Allahumma amin. Sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tuba liman ja'alallahu mafatihal khair ala yadayhi. Beruntung bagi orang-orang yang Allah jadikan kunci-kunci pembuka kebaikan di tangannya. Terus terang, kalau saya sendiri ke Pekanbaru, awalnya ya memang anak buahnya Ustadz Abdus Somad ini yang bawa sana, saya ke sana kemari. Dan mungkin juga lahan ini awalnya ditawarkan kepada YTWU, Yayasan Tabung Wakaf Umat, yang dikelola oleh beliau. Kemudian dilimpahkan pada saya. Dan karena kita semua ini ya juga tidak terlepas dari apa yang diperankan oleh Ustadz Abdus Somad, juga para tokoh di sini, maka saya berharap beliau dan lain-lain tetap berperan ke depannya untuk kelanjutan pembangunan dan jalannya pendidikan di pondok pesantren Al-Hujjah Riau ini yang terletak di Desa Banjarpanjang, Kecamatan Kurumutan, Kabupaten Pelalawan. Harapan saya seperti itu. Mengapa perlu dibuka pondok pesantren? Karena memang kemerosotan umat Islam akhir-akhir ini itu karena lemahnya pendidikan. Orang yang lemah pendidikan biasanya ekonominya juga lemah. Orang yang lemah pendidikan agama biasanya moralitasnya, ibadahnya, imannya juga lemah. Karena kita ingin berpartisipasi berpartisipasi untuk mengelola pendidikan dan menyebarkan serta membumikan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Provinsi Riau ini. Akhirnya saya dan kawan-kawan bersedia untuk mengelola, membangun pondok pesantren Al-Hujjah di tempat yang ada di tempat ini. Karenanya harapan saya mudah-mudahan apa yang kita rencanakan ini bersamaan dengan ridha Allah dan dimudahkan untuk kelanjutannya. Ini yang bisa saya sampaikan selaku pimpinan Yayasan Pendidikan Islam Al-Hujjah Riau yang akan mengelola pondok pesantren Al-Hujjah Riau di Desa Kurumutan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi kata sambutan dari Bapak Kiai Muhammad Idrus Ramli selaku pimpinan pesantren Al-Hujjah Riau. Masuki acara selanjutnya, yaitu mari sama-sama kita dengarkan sambutan Bapak Bupati Pelalawan. Dalam hal ini disampaikan oleh Haji Zukri Misran. Kepada Bapak kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita bersyukur pada Allah. Semoga tabligh akbar dan peletakan batu pertama Pondok Pesantren Al-Hujjah Riau di Desa Banjarpanjang ini tentu membawa berkah dan rahmat bagi kita semua. Amin. Dan ini syukur pada Allah, marilah kita berselawat penyembah Nabi Muhammad SAW, mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan Tuan Guru kita Ustadz Abdul Somad yang sudah berkenan hadir di Desa Banjarpanjang, Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Dan sama-sama kita hormati juga Kiai Haji Idrus Romli selaku pembina Pondok Pesantren Al-Hujjah yang akan dibangun di Desa Banjarpanjang ini, Kecamatan Kerumutan ini. Saya hormati anggota DPRD Kabupaten Pelalawan Pak Yusri, saya hormati Pak Camat, Pak Kapolsek, teristimewa buat Ketua Panitia Kepala Desa Banjarpanjang. Tepuk tangan buat Pak Kades dulu. Dan seluruh kepala desa yang hadir, para tokoh, para alim, para ulama, para ustadz, semua yang hadir yang tak bisa kami sebutkan satu persatu, baik yang duduk, yang hadir di bawah tenda maupun di bawah sawit. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, saya sangat bangga dengan kita semua. Di cuaca yang panas terik ini kita masih setia menunggu kehadiran Tuan Guru, mendengarkan tausiah. Semoga tausiah yang kita dengarkan nanti tentunya bisa kita benar-benar dalam kehidupan sehari-hari bisa kita terapkan. Saya bangga karena ibu-ibu masih mau, ada yang duduk bawah tenda, ada yang duduk di bawah pokok sawit. Batik iman kita masih tinggi. Mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan di Kabupaten Pelalawan, khususnya Kecamatan Kerumutan ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, saya lihat tadi waktunya Pak Ustaz tinggal sudah jam 2:30, berarti menjelang asar waktu saya singkat. Biasanya Ustaz Abdul Somad 60 menit biasanya. 60 menit. Jadi saya singkat saja bapak-bapak, ibu-ibu semua. Pada kesempatan berbahagia ini tentu saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kerumutan, terutama di Desa Banjarpanjang, bahwa di masa singkat jabatan kami ini, karena jabatan kami cuma 3,5 tahun, jadi di masa singkat ini insya Allah, mungkin Ustadz Abdul Somad pun tadi merasakan gimana rasanya jalan menuju ke Desa Banjarpanjang, tentu tidak nyaman. Insya Allah jalan UPI Kerumutan ini menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Pelalawan. Dan alhamdulillah kita sudah panggil, bahkan kita minta bersama-sama membangun jalan ini, karena saya selalu sampaikan bahwa kabupaten ini membutuhkan kita semua, karena kabupaten ini tidak cukup duitnya duit Pemda saja, tapi membutuhkan duit provinsi, duit pusat, dan bahkan CSR perusahaan. Dan alhamdulillah ada 3 perusahaan yang sudah berkomitmen. Lembah Subur sudah komitmen dan dimulai tahun ini 3 kilo akan dibangun. Pertamina 3 km dan termasuk Gandahera setengah kilo. Dan insya Allah nanti tentu pemerintah akan menyelesaikan semua itu. Maka mohon doa dari kita semua supaya jalan UPI Kerumutan ini benar-benar bisa mulus. Amin. Dan tentunya kita rawat juga bersama-sama supaya jalan ini tetap bisa dinikmati bersama-sama. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, di waktu yang singkat ini saya tentu selalu mengajak kita semua, mengajak betapa pentingnya makna hidup kita, makna kami selaku pemimpin, makna pemerintahan, camat, bupati, kepala desa, semuanya RT RW. Mana pemerintahan itu rohnya adalah kesejahteraan rakyat. Kalau kesejahteraan rakyat maka tidak ada orang miskin. Kepada yang mampu saya pesan, kalau ada bantuan-bantuan pemerintah, kalau rasa kita mampu, tidak usah ikut ngambil. Kita serahkan kepada yang miskin supaya berkah Allah tetap turun. Maka pemerintah Kabupaten Pelalawan selalu memperhatikan, memprioritaskan. Saya tidak mau bermain-main dengan urusan orang miskin, karena ini ada pertanggungjawaban di dunia wal akhirah. Saya akan diminta pertanggungjawab nanti di akhirat oleh orang miskin. Maka tentu orang miskin menjadi prioritas. Sekarang anak yatim di Kabupaten Pelalawan setiap bulan diberikan santunan oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan.
Sekarang seluruh janda tua, lansia setiap bulan diberikan santunan oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan. Para imam masjid, para muazin setiap bulan juga akan diberikan bantuan oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan. Insya Allah semua pahalanya ini untuk seluruh masyarakat Kabupaten Pelalawan. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, bahkan sekarang kita juga akan meluncurkan buat masyarakat Kabupaten Pelalawan yang ekonominya lemah atau yang tidak punya BPJS, sakit tak punya BPJS, pergi ke rumah sakit, cukup menunjukkan KTP Kabupaten Pelalawan, maka dia sudah berobat gratis dan ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan. Tak perlu lagi minta surat keterangan miskin dengan kepala desanya. Jadi BPJS-nya pun sudah ditanggung, dibayar oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, di waktu yang singkat ini tentu saya berharap dengan kita semua, karena tanggung jawab miskin bukan cuma seutuhnya tanggung jawab pemerintah, karena perintah memperhatikan si yatim dan si miskin, baik dalam surah Al-Baqarah, Al-Isra, semuanya perintahnya adalah untuk kita semua. Perintah untuk orang muslim diwajibkan, kita diwajibkan berzakat, kita perlu memperhatikan si fakir, memperhatikan si miskin. Itu adalah tanggung jawab kita semua. Maka urusan orang miskin adalah urusan kita bersama. Maka nanti pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui Basnas kita minta di setiap desa ada UPZ. UPZ itulah bapak-bapak petani sawit, bayar zakatnya di situ. Bayar setiap bulan, habis panen langsung bayar zakat, insya Allah berkah. Harta bersih, hidup kita berkah, keturunannya anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Sisihkan dikit untuk pesantren Al-Wijah. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, maka saya pada kesempatan ini tentu berharap kita bersama-sama menolong orang miskin, menolong anak yatim, dan membangun negeri ini. Maka negeri ini membutuhkan kita semua, siapapun kita dan apapun profesi kita. Karena Kabupaten Pelalawan ini tidak cukup dengan seorang bupati saja, tapi membutuhkan kita semua, membutuhkan para ustadz, membutuhkan petani, membutuhkan pedagang. Maka itulah yang membuat Kabupaten Pelalawan yang insya Allah akan menjadi kabupaten yang maju dan sejahtera rakyatnya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Tentu saya selalu mendoakan seluruh masyarakat Kabupaten Pelalawan, khususnya Kecamatan Kerumutan, selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Panjangkan umurnya, amin. Banyakkan rezekinya, amin. Harga sawit tambah mahal, amin. Bayar zakat semua, amin. Kiri kurang pas bayar zakat. Ibu-ibu semangat bayar zakatnya. Dan semuanya dijaga dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terlupa tadi, karena Kiai Idrus Ramli sudah menyampaikan titip ini, artinya pesantrennya harus jadi. Jangan sampai kami bertiga, Ustadz Abdul Somad, Bupati Pelalawan, Kiai Idrus Ramli, peletakan batu pertama pesantren tak jadi-jadi. Atas nama pemerintah dan selaku bupati, apapun kebutuhan mau membangun lokal, insya Allah tahun depan bisa dibangun oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan. Kami tentu pemerintah menunggu. Silakan Pak Camat dibantu difasilitasi dengan Pak Kadesnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Bupati atas sambutan tadi. Mudah-mudahan Pak Bupati diberikan kesehatan dalam memimpin Kabupaten Pelalawan ke depan. Amin. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kita masuki acara inti, yaitu ceramah agama. Dalam hal ini disampaikan oleh Tuan Guru Ustadz Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA PhD. Kepada Tuan Guru kami persilakan dengan segala hormat. Takbir! Takbir! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anak raja menangkap balam ditambat di tengah laman. Dari bunyi sambutan salam macam belum makan. Sudah makan? Anak raja menangkap balam sudah ditangkap jangan dipijak. Dari bunyi sambutan salam macam belum dapat kue kotak. Sudah dapat? Inilah mental fakir miskin tuh, yang disebut oleh Pak Bupati, jangan mengambil bantuan kalau mampu. Anak raja menangkap balam ditangkap ke kota Makkah. Dari bunyi sambutan salam nampaknya belum dapat buah. Belum. Kami di atas pentas ini memang dikasih buah, dikasih kue banyak, tapi tak dipersilakan. Jadi dari tadi kami nggak diambil awak maju, nggak diambil awak meniti ailio. Jadi saya pulang dari Maroko balik ke Pekanbaru tahun 2008. Jadi kalau orang memoto awak begini, jangan sampai pas awak sedang 2008 saya pulang ke Pekanbaru, berceramah keliling surau, langgar musola, kampung keluar kampung, kota, desa. Mulailah diserang orang. Maulid Nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, nuzul Quran bid'ah, baca Yasin bersama bid'ah, berzikir sesudah salat bid'ah, doa bersama-sama bid'ah. Bid'ah, pokak telingo, bid'ah. Jadi saya nih mencari-carilah di internet, siapalah yang paling hebat menjawab hujah-hujah, yang hebat dalil-dalil mazhab Syafi'i, akidah Asy'ari, membantah orang yang membid'ah-bid'ahkan. www.google.com. Begitu ditulis, nampaklah gambar seorang kiai, namanya Kiai Haji Muhammad Idrus Romli. Nama bukunya buku cerdas berdebat dengan Wahabi, dan dia menang berdebat. Belajar dari Pondok Sidogiri, tinggal di Jember, belajar sampai ke Amerika, dan dia kalau berdebat suaranya tak menggelegar emosi macam Abdul Somad, slow aja, santai, emosinya stabil. Saya penasaran ingin berjumpa, maka alhamdulillah hari ini kita bersama dengan guru saya, guru kita semua, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Idrus Romli, pimpinan Pondok Pesantren Al-Hujjah. Mudah-mudahan Pak Kiai panjang umur, sehat badan. Inilah asal muasal ceritanya saya berkenalan dan mengambil ilmu dari beliau, mengambil ijazah, mengambil barokah. Mudah-mudahan masyarakat Riau tetap berpegang dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, fikihnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, tasawufnya Sunni Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali, dari mulai sekarang sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal. Tapi kalau cuma sekedar tabligh akbar, tak bisa Bapak Ibu. Kalau cuma tabligh akbar meriah, begitu selesai tabligh akbar habis, tinggal sampah, selop hilang, helm basah. Jadi mesti ada pondok pesantren yang di dalamnya belajar nahwu, belajar sharaf, belajar kitab. Alhamdulillah kita bangga di Kabupaten Pelalawan ini, Bupati Pelalawan tamat pesantren Darun Nahdoh Bangkinang. Allahu Akbar. Jadi insya Allah kalau Bupati tamat pesantren, maksudnya diperhatikan ya pesantren kita ini. Contohnya apa? Beliau tadi mengatakan, kelas silakan Bapak Camat, Bapak Kades fasilitasi. Kalau udah begitu, tinggal lagi bola sudah datang, tinggal disipak, 2 kali sipak, gol tuh insya Allah. Amin. Ada sawit sejauh mata memandang. Hebat apa tak hebat? Ada orang kerumutan punya kebun karet tak habis 7 turunan. Hebat tak hebat? Mobilnya mewah, rumahnya besar. Hebat. Mati. Habislah kebun sawit, kebun gotah, rumah dibagi-bagi oleh anak menantu. Anak tak terlalu ganas, menantu luar biasa. Rumah yang megah mewah
tinggi bertingkat diambil oleh orang lain. Dia yang mencari arsiteknya, dia yang mencari tukangnya, dia yang mengumpulkan duitnya, tapi sejengkal pun di rumah itu tak ada yang mau menerima dia. Cakap saya ini betul apa salah? Hilang, tinggal kenangan. Sawit habis, karet habis, rumah habis, mobil diambil oleh dealer karena baru bayar DP kredit. Mana tanah yang kekal abadi? Adakah tanah yang kekal abadi? Inilah tanah 2 hektar yang diwakafkan untuk pesantren Al-Hujjah. Inilah tanah yang tak bisa dibagi-bagi sampai hari kiamat nanti. Allahu Akbar. Tapi jangan gara-gara ini nanti kami balik semua ngasih tanah. Semua ngasih tanah. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Saya mau menyerahkan tanah. Tanah siapa? Entah. Tanah sudah ada, ke depan tinggal lagi menyerahkan semen, batu bata, kelas dari Pak Bupati, tentu asrama dari Pak Camat, tentu yang lain dari Ustadz Somad tuh nunjuk-nunjuk aja. Dia ngasih apa? Saya tak ada jabatan, duit pun tak ada, saya cuma sanggup mengasih 100 sak semen. Kalian kan tepuk tangan aja, kasihlah. Mana adik-adik pramuka bawa kresek tadi? Hah? Kenapa mereka hilang? Mana adik-adik pramuka bawa kresek tadi? Sebarkan. Itu kresek. Coba cepat sedikit Pak, cepat sedikit sebelum orang ini berubah pikiran. Terutama ibu-ibu nih. Bapak-bapak ini tak usah, duitnya tak ada. Bapak-bapak ini paling banyak buat duit 2.000 perak untuk parkir. Ibu-ibu nih yang banyak duit. Ini nih, bawa ke ibu-ibu. Untuk yang sana buah pokok-pokok sawit sana, ini orang ini banyak duit semua. Udah saya tengok beli es krim, beli balon, apa-apa mereka beli. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Ini anak-anak ini tak percaya entah tidak. Aku suruh bawa ke tempat perempuan tak ada dibawa. Kalian bawa ke tempat ibu-ibu ni, apa kalian? Kalian bawa tempat ibu-ibu ni, bukan cuma duit yang masuk, ada gelang, ada rantai, ada subang, ada anting. Coba tengok kalau tak percaya, tengok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ustaz Somad tiba-tiba bersolawat tadi? Karena menengok kresek mulai berjalan dan ini detak jantung kita mulai tak normal. Tadi waktu Kiai Idrus ngomong tenang batin kita, betul? Waktu Pak Bupati ngomong tenang perasaan kita, betul? Begitu Ustaz Abdul Somad penggalangan dana, langsung jantung tuh rasanya. Itulah maka saya bawa bersolawat tadi. Jangan lupa adik-adik, ada satu orang naik ke atas karena ikan-ikan besar di sini. Ada ikan toman, ada ikan patin. Kalau yang di bawah nampaknya ikan pantau aja nih. Begitu kresek lewat, ada yang pura-pura khusyuk menengok Ustaz Somad ceramah biar supaya kresek itu lewat. Begitu kresek, nampaknya naik pula ke atas senjata makan tuan ini. Alhamdulillah saya lupa bawa dompet. Demi Allah tak ada, kosong. Itu sebelah kiri nampak kami petak handphone. Tak mungkin kita sedekah handphone. Handphonenya murah, isinya mahal. Adalah pula duit 2.000 perak. Yang nyerah kasih ke duit, masuk ke kresek, insya Allah masuk surga. Tapi dekat WC. 2.000 perak masuk WC. Masya Allah, merah-merah semua. Ya salam. Orang yang bersedekah untuk pesantren Al-Hujjah didoakan malaikat. Mau didoakan malaikat?
malaikat, Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah kasih dia ganti ya Allah. Orang yang bersedekah kasih dia ganti ya Allah. Bukan kata Abdul Somad, kata malaikat. Yang pura-pura susah, yang sawitnya banyak tapi mukanya miskin, yang pura-pura melarat, didoakan malaikat juga. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Siapa yang tak bersedekah, binasakan dia ya Allah. Binasa. Saya tak percaya Pak Ustaz, itu orang itu tak bersedekah rumahnya besar, tak bersedekah mobilnya mewah, tak bersedekah sawitnya banyak. Memang duitnya banyak, tapi semua hanya menjadi azab. Anaknya 3 Pak Ustaz. Yang pertama narkoba, yang kedua sakit-sakitan, yang ketiga bencong. Tidak menjadi rahmat, hanya menjadi laknat. Mudah-mudahan rezeki kita semuanya menjadi rahmat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu merasa panas apa tidak? Bohong, aku juga kepanasan. Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Di kerumutan kita kepanasan, ada tenda. Di kerumutan di Pelalawan kita kepanasan, ada atap. Di kerumutan kita kepanasan, ada pokok sawit. Ke depan kalau ngundang Abdul Somad ceramah, buat tenda, buat aja di bawah pokok sawit. Tapi ingat, ketika kita mati, ada orang mati bawa tenda? Tukang penyewaan tenda pun mati tak bawa tenda. Tidak ada orang mati bawa payung. Yang dibawa mati hanya amal soleh, bukan somat. Amal somat pula kata dia. Kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bawa adalah sodakoh. Solawat kata dia. Solawat dibawa juga, tapi cerita kita ini sekarang sedang sodakoh. Kebetulan di atas kita ada kamera. Ini kamera bukan lalat. Lambaikan tangan ke kamera, biar tahu semua orang bahwa di sini ada pesantren Al-Hujjah. Hujjahnya kuat. Hujjah dalam Asy'ari, hujjah dalam Syafi'i, hujjah dalam Al-Ghazali, hujjah dalam akhlak, hujjah dalam akidah. Allahu Akbar. Nyawa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanah lapang ini adalah modal pertama. 2 hektar insya Allah nanti akan menyusul kanan kiri menjadi pesantren yang besar. Amin ya rabbal. 3 hari yang lalu saya diundang ke Kabupaten Rokan Hulu. Di Rokan Hulu ada orang Rokan Hulu mendirikan pesantren 16 hektar. Asramanya 3 lantai. Yang membangun 1 orang. Hebatnya orang Rokan Hulu. Orang Pelalawan hebat juga, cuman belum muncul lagi. 2 hektar untuk modal utama insya Allah ke depan. Disinilah anak-anak kita akan belajar agama, belajar Islam, bukan dengan cara apapun, tapi dengan cara tangan kita sendiri. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli dari Jawa Timur sudi datang kemari. Kita sebagai orang Pelalawan malu kepada beliau. Tapi karena beliau sudah kita jadikan guru kita semua, tak ada murid yang malu kepada guru, maka kita mesti mensupport ini. Malu kita kepada umat, malu kita kepada bangsa, malu kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya Allah, "Hai Abdul Somad, kau orang mana?" "Aku orang Pelalawan." "Orang mana?" "Orang Riau." "Orang mana?" "Bumi Lancang Kuning." Kenapa mesti Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli yang mendirikan pesantren? Mudah-mudahan kita semuanya ambil peduli sampai pesantren ini tegak berdiri. Ada kelasnya, ada asramanya, ada rumah gurunya, ada masjidnya, ada aulanya. Ditolong. Siapa yang bisa menolong dengan semen, kasih semen. Tak bisa kasih semen, batu bata. Batu tak bisa, pasir tak bisa, mati aja lah. Apa guna hidup lagi? Buat semak Pelalawan aja, ngabiskan BLT aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya yakin dan percaya duit-duit yang terkumpul itu nanti tolong transparan. Insya Allah semuanya transparan. Dari mana? Kreseknya aja udah transparan. Di tempat lain penggalangan dana pakai kotak, tak nampak isinya. Di sini nampak dari kejauhan Patimura bawa golok 1.000 rupiah. Insya Allah sing sedekah untuk pesantren Al-Hujjah podo kabeh mlebu nang surga. Pripun kabare Bapak Ibu? Apik.
Insya Allah yang segera sukih. Yang tak sedekah suaminya diambil pelakor. Saya tanya yang nyebut aja, diaminkan mereka, hati-hatilah ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada duit beli cincin, ada duit beli rantai, ada duit beli subang, ada duit beli gelang, ada duit beli anting, emasnya banyak, mati. Cincinnya diambil suami untuk modal. Hari ini ibu boleh tersenyum, tapi nanti pas pulang ke rumah dibuka lemari melihat cincin gelang rantai. Betul juga kata Ustaz Abdul Somad, betul juga kata Ustaz Abdul Somad. Ibu yang ragu, gelang, subang, rantai, cincin serahkan ke panitia pembangunan pesantren Al-Hujjah. Setuju? Nanti kita buat namanya kelas cincin, kelas gelang, kelas rantai, kelas. Walau panitia pun menerima, dibuka kresek isinya cincin, dibawa ke pasar sore, dibawa ke pasar sore, diperiksa, hanya imitasi. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hebatnya doa orang yang luar biasa ini. Begitu tadi kepanasan, panas terik, langsung datang awan mendung, sejuk terasa. Betul? Begitulah hebatnya orang-orang kerumutan nih, makbul doanya, Masya Allah. Jangan cuma berdoa aja, masukkan juga duit ke kresek. Mana kresek tadi, kenapa hilang? Ini dekat jalan lintas timur ini, takut saya dibawa mereka ke Medan. Oh, janganlah menuduh Pak Ustadz, insya Allah nanti akan dibangunkan. Jadi ceritanya saya kan ada jadwal di Ukui Indosawit. Terus tadi selesai makan, Ustaz Somad kita pulang. Ya pulang, tapi kita nanti mampir sebentar. Mampir kemana? Meletakkan batu pertama. Iyalah, saya pun tertidur di mobil. Tertidur, makanya tadi waktu ditanya Pak Bupati, mohon maaf Pak Ustadz, jalan ini rusak. Saya tak tahu Pak, ampun pelolo. Turu ya orang iso delok jalan piye. Begitu sampai langsung suruh, saya tengok ada pentas besar. Apa ini? Tablik akbar. Saya terus terang di mana-mana untuk meletakkan batu pertama ini saya menolak, karena beberapa batu yang saya letakkan nggak bertambah-tambah. Tapi di Al-Hujjah ini saya pede berani. Kenapa? Karena di sebelah kanan saya ada guru saya Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli, di sebelah kiri ada Pak Bupati. Jadi insya Allah, amin. Nama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar aja. Nanti kalau tak jadi pesantren ini aku yang malu. Lewat orang sini, lewat lalu lalang, ditanyanya, ini pesantren mana? Inilah yang diletakkan Ustaz Somad batu pertama dulu yang tak jadi-jadi itu, belum udah nggak? Rusak harkat martabat diriku. Nah, sampai kalau jadi, tadi ada masjid di sana, ditanya orang, Ustaz Somad dulu yang meresmikan masjid itu ya? Saya tanya, udah jadi apa belum? Udah, oh ya saya bilang. Gitu juga dengan pondok ini nanti. Kalau ditanya orang, Ustaz kemarin yang meletakkan batu pertama di pesantren Al-Hujjah yang di mana? Yang mana? Kerumutan. Udah jadi? Udah. Oh saya itu meletakkan. Bapak Ibu yang dimuliakan, apa naik lagi tadi udah? Hah? Hah? Sedang sakit jantung yang tadi belum sehat lagi. Ada lagi. Kalian di mob sekali pucat. Gaya bukan main lagi. Mudah-mudahan anak-anak muda ini anak muda yang soleh-soleh. Ibu-ibu kalau mau cari menantu, inilah mereka. Apa-apanya jangan, kalau lah bini. Tapi bau sekali. Masih bisa 3 kali lagi. Saya mancing aja bu. Bapak tuh ketawa, ibu pucat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di padang mahsyar tak ada atap, di padang mahsyar tak ada tenda, di padang mahsyar tak ada tempat bernaung, tak ada pokok sawit, tak ada pokok karet dan gota. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Kidul, Gunung Sibaya tercabut, pokok sawit tercabut. Tapi ada tempat kita bernaung nanti. Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Orang di padang mahsyar akan bernaung di bawah sodakoh. Apa pula sholat? Cerita kita ini sedang sodakoh sekarang. Belok-belokkan lagi yang lain. Wah, banyak duit tuh ah. Menengok duit hilang pula konsentrasi ya Pak.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang belum bersedekah, sedekah Bu. Malaikat maut udah dekat dari sore dah. Bapak-bapak yang belum sedekah, sedekah Pak. Malaikat maut udah dekat, dan dilirik udah sedikit lagi sampai. Yang sehat jangan bangga dengan sehatnya. Ambo ceramah di Pangkalan Kerinci. Jumpa dengan Pak Imam Ketua Masjid. Ustaz Somad, ambo potong cek medical check up ke Melaka. Apa kata dokter Pak? Kata dokter ambo mesti dipotong urat kaki mesti dipotong naik ke atas, namanya bypass. Roket tol tuh Pak. Apa bypass tuh Pak? Dado kok dibolah, lalu kemudian jantung ini dioperasi. Kalau tidak mau operasi, umur Bapak tinggal 3 bulan lagi mati. Sudah berapa bulan Pak? Lah 2 tahun, tak mati. Malah dokter yang memeriksa itu mati duluan. Kalau tak mati kata Allah tidak mati. Tapi yang sehat, habis jogging mati, minum teh mati, minum kopi mati, batuk mati. Begitu mati semuanya tinggal. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar. Mohon maaf Ibu, mohon maaf, beri Ibu maaf. Kalau Bapak ini mati, Ibu mau ikut? Sadar Bapak kan? Yang selama ini katanya, abang jangan lama-lama pergi ya, ada yang nggak bisa sendiri. Setengah napasku pergi bang. Gombal. Begitu kau mati Pak, mulailah mereka akan didekati. Siapa yang dekat? Brownies, berondong manis. Harta warisan banyak, kebun sawit lebar, mereka dapat gono gini. Apa arti gono gini? Kau begono, aku begini. Sore-sore mereka pun jalan dengan suaminya yang brownies, yang ganteng, yang muda, yang baru itu. Ditanyalah sama suami, mana makam laki kau yang dulu meninggal? Tak bisa menunjuk pakai tangan saking kuatnya pegang. Dasar ustaz provokator. Aku bukan provokator Pak. Aku cuma mau mengingatkan bahwa dunia ini hanya sementara. Orang kaya mati, orang miskin lebih capek mati. Orang tua mati, orang muda mati, orang sehat mati, orang sakit banyak tak mati-mati, tapi setengah mati. Maka yang kekal abadi hanyalah sodakoh. Mati kali. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang memberikan tanahnya, tanah yang sudah diwakafkan ini, la yuhabu, tak bisa dihibahkan lagi, wala yuba'u, tak bisa diperjualbelikan, wala yurasu, tak bisa diwariskan. Tanah ini akan jadi pesantren Al-Hujjah sampai hari kiamat, sampai hancur dunia. Kalau orangnya mati meninggal dunia masuk ke liang lahat, mengalir pahalanya 24 jam, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, witir, anak-anak bangun malam tahajud, mengalir pahalanya. Adapun yang lain tak dapat diharapkan Pak, terbujur kaku masuk ke dalam liang lahat, mati ditimbun menjadi santapan cacing. Sudah aku sampaikan ya Allah, dengan kata-kata yang paling sangat menyakitkan, dengan kata-kata yang menyinggung perasaan. Tak kupilih kata-kata yang lembut, supaya nanti kalau ditanya Allah Ta'ala, sudahkah Abdul Somad menyampaikan? Sudah. Dengan bahasa apa dia pakai? Ingat semua jamaah, pakai bahasa kaki dia. Kalau tak juga mau membagikan hartanya untuk pesantren Al-Hujjah ini, aku sudah tak ada lagi alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya positif ini akan cepat selesai insyaallah. Amin ya rabbal. Walaupun nampaknya Abdul Somad ceramahnya di kerumutan, tapi saudara kita dari Sabang sampai Papua menonton acara ini. Saudaraku dimanapun berada, masyarakat Pelalawan, orang Riau, Bumi Lancang Kuning yang kaya-kaya di Jakarta, di Papua, di Sabang, yang ada di perantauan, di Malaysia, ingat bahwa ada pembangunan pesantren di kerumutan. Kalian tak bisa datang, cukup transfer ke nomor, udah nomor rekeningnya. Ada langsung, nanti kita posting di Instagram Ustaz Somad yang followernya hampir 7 juta itu. Maksudnya kalau kalian belum follow lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Inilah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dapat duit sawit, dapat panen sawit, kasih ke Al-Hujjah, kirim. Saya tak bisa ngasih duit Pak Ustaz, kasih brondol. Untuk apa brondol? Brondol dijual, duitnya belikan ke semen, belikan ke batu bata, tegak berdiri, bangunkan ke masjid, kelas. Pagi anak-anak belajar, subuh anak-anak belajar, malam anak-anak belajar. Karena pesantren tak ada tutup, bukan macam SMP SMA. Pesantren 24 jam buka. Disinilah anak-anak akan digembleng sehat walafiat. Selamat anak pelelawan dari narkoba. Selamat dari zina. Selamat dari game online. Ibu-ibunya pun akan datang pengajian. Ustaz Somad itu payah betul lah untuk dapat jadwalnya. Saya tak usah diminta jadwal, saya akan datang ke Al-Hujjah dalam acara jangan tepuk tangan tuh. Saya akan datang ke pesantren Al-Hujjah Kerumutan dalam acara peresmian dan pengguntingan pita bersama Bapak Bupati dan Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli. Pemencetan tombol. Tengok layar, rupanya macet, tak terbuka. Tidak penting acara seremonial, yang penting anak-anak bisa belajar. Ada asrama, ada kelas, ada rumah guru, ada pagar. Selesai. Apakah Bapak Ibu siap menyelesaikan pembangunan pesantren Al-Hujjah Kerumutan? Takbir. Shallu ala Nabi. Kenapa Ustaz teriak kuat-kuat? Mengusir setan. Karena setan berbisik, jangan sedekah, jangan sedekah, elok beli HP baru, jangan sedekah, elok rehab rumah, jangan sedekah. Abdul Somad itu hanya bercakap aja, dia tak ada bersedekah. Kan dah aku kasih 100 sak tadi. Kalau juga tak percaya, aku sumbatkan satu. Ngomong-ngomong, berapa harga 1 sak semen ini? Berapa 1 sak sekarang? 80? Oh mak, 80 kali 100 sak 8, banyak juga rupanya. Awak sanggup tadi 40.000. Tapi dia dah tercakapkan awak, dah termakan apa boleh buat. Nanti saya kirim, insyaAllah. Walaupun tak buat duit nanti saya kirim insyaAllah. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz bertakbir? Mengusir setan ada di dalam tadi. Satu setan banyak tu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Begitu orang masuk ke liang lahat, lalu kemudian yang masuk ke dalam itu ada 3, satu megang kepala, satu megang pinggang, satu megang kaki, mereka letakkan. Habis itu anak pun minta papan, mana papan untuk menutup liang lahat. Habis itu mereka pun berdiri, lalu mengambil cangkul, mereka timbun, dipanggillah kawan-kawan sini mari injak biar padat. Setelah itu ibu itu pun datang menangis, jangan tinggalkan aku, aku mau masuk ke dalam. Saya kalau ada perempuan nangis waktu pemakaman suami, tak ada saya larang. Ada ustaz di situ larang, jangan bu, jangan, saya biarkan, masuk. Ada yang mau masuk ke dalam. Penuh sandiwara, beb. Tinggal terbujur kaku sendirian. Kedengaran suara sendal orang yang mengantar itu pulang. Kresek. Bayangkan kita masuk ke dalam, terdengar suara sendalnya pulang satu-satu. Kresek. Tinggal awak sendiri di dalam. Yang menemani di dalam hanya tinggal sodakoh. Tidak illallah. Sodakoh yang meninggal. Makanya ketika Allah bertanya kepada jenazah-jenazah, hai mayat-mayat, hai jenazah-jenazah yang ada di liang lahat, kalau ku kasih kalian hidup semenit, kalau ku kasih kalian hidup sedetik, kalau ku kasih kalian hidup sekejap, kamu mau apa? Apa menyaut pula mayatnya? Apa kata jenazah itu menjawab? Ada ayatnya dalam Quran. Laula akhartani ila ajalin qarib. Kasihlah aku hidup walaupun sejenak, sekejap aja. Sejenak, sekejap itu kalau bahasa awaknya apa? Sediluk ya. Sediluk ayat Allah, sediluk. Nek sediluk kan sampai narap apa? Nanti kalau kau dikasih sebentar, kau mau apa? Apa kata orang yang sudah mati itu? Fasaddaqa. Aku Arab sodakoh.
Ternyata orang mati itu tidak ada mengatakan aku mau amal ini, aku mau ini, tidak. Dia mengatakan aku cuman mau bersedekah. Begitulah hebatnya sedekah. Kalau haji nanti al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'il al-jannah. Tapi kalau sedekah langsung di liang lahat sudah dapat jawaban pahalanya. Dan sedekah ini bisa bukan cuma untuk kita, untuk almarhum ayah, almarhumah emak, almarhum adik. Ya Rasulullah, ya ummi matat, makku sudah mati. Apa asal sedekah anha? Kalau aku bersedekah pahalanya sampai apa tak sampai? Kata Nabi tak sedekah sampai. Ayu sedekatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, sedekah yang paling afdal saqiyul ma, memberi air minum. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ada yang mau bersedekah, sedekah sumur bor. Tapi yang buat sodok semuanya sedekah sumur bor. Manjir kerumutan gara-gara sedekah sumur bor. Sedekah sumur bor di gurun pasir Arab, payah air, panas terik. Di tempat kita alhamdulillah atas air, kejap lagi turun, bawah air. Ini tausiah ini tak lama-lama Pak Bupati. Memang tadi sampai tadi 50-60 menit, tapi kan awan sudah, walaupun mendung tak berarti hujan. Tapi insya Allah nanti kita akan meletakkan batu pertama. Di mana letak batu pertama itu nanti kita letakkan? Hah? Di depan. Masya Allah, di seberang jalan nanti kita letakkan batu pertama. Berikut ini peletakan batu pertama oleh Kiai, oleh Bupati, oleh Tuan Guru. Itu hanya secara simbolis seremonial, tapi sesungguhnya kita semualah yang membangun pesantren Al-Hujjah ini insya Allah. Amin ya Rabbal. Ini satu sak semen untuk almarhumah emak, ini batu bata untuk almarhum ayah. Pahalanya mengalir sampai hari kiamat, tak putus. Idza matal insan, kalau manusia mati, in qata'a amaluhu, putus amalnya, illa min salasin, kecuali 3. Shadaqatin jariyah, sedekah au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kita tidak punya ilmu yang bermanfaat, kita bukan buya, kita bukan kiai, kita bukan ulama. Tapi insya Allah kalau kita bersedekah dapat pahala alim ulama. Anak-anak ini akan jadi hafiz Quran, anak-anak ini akan jadi guru, anak-anak ini akan jadi polisi, anak-anak ini akan jadi tentara, anak-anak ini jadi bupati, gubernur, kepala daerah. Kita sudah mati masuk ke liang lahat, mengalir pahalanya untuk kita semuanya. Begitulah yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang bingung juga kita menengok orang, bisa pula tanah 2 hektar 2 kapling diwakafkannya, sementara 2 kapling itu 2 hektar 1 kapling. Sekarang pasaran di kerumutan kalau 1 kapling ini berapa sawit sekarang? 500 juta. Berarti dia sudah bersedekah ini 500 juta. Jadi nanti di padang mahsyar kira-kira 500 juta itu atapnya ya macam jembatan flyover di Sudirman. Nanti kalau kita tengok di padang mahsyar ada orang yang tenang aja dia di bawah atap, itulah yang bawa ke 500 juta. Kalau yang 100 sak semen itu ya kira-kira sejengkal lah. 100. Kalau Bapak Ibu nanti nengok di padang mahsyar ada orang duduk itu. Tapi kalau yang nampak dia tenda diembus-embus angin hampir tumbang, itu yang 100.000. Nanti kalau nampak di padang mahsyar ada tenda hampir tumbang, itulah yang 100.000 selembar 2 lembar tadi. Kalau ada yang menutup kepala pakai kardus Pak Ustaz, itu 5.000. Ada pula Pak Ustaz kami tengok di padang mahsyar itu ditutupnya kepalanya pakai koran Pak Ustaz, itu 2.000. Hari ini Bapak Ibu boleh tersenyum, boleh tertawa. Nanti di akhirat begitu menengok barulah percaya. Oh ini kata Ustaz Abdul Somad dulu, terlambat deh. Dulu di dunia kemana aja. Nantilah saya bersedekah kalau anak saya sekolah. Ternyata anak sudah sekolah biaya makin besar. Nantilah saya sedekah kalau anak saya kuliah. Begitu anak kuliah uang semester makin besar. Nantilah saya sedekah kalau anak saya sudah tamat. Anak sudah tamat mau kerja biaya makin besar. Nantilah kalau anak saya sudah kerja. Anak sudah kerja ibu mesti menabung karena dia mau nikah. Nantilah anak kalau sudah nikah. Anak udah nikah perlu lagi karena hamil menantu mau melahirkan cucu. Kalau ditunggu lapang sampai mati tak akan pernah bersedekah. Maka bersedekah, sempatkan sedekah. Bersedekah
manfaatkan sedekah, bersedekah, segera bersedekah, karena kita tak tahu, jangan-jangan pulang ke rumah yang menunggu bukan suami, jangan-jangan pulang ke rumah yang menunggu bukan istri, jangan-jangan begitu masuk ke rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, yang menunggu malaikat maut. Ahlan wa sahlan, kata malaikat, langsung mati. Misalnya ibu bapak punya tabungan 100 juta, amin. Dari bunyi aminnya macam tak yakin. Bapak ibu di Kerumutan punya tabungan 100 juta, amin. Dikirimnya 1 juta untuk pembangunan Masjid Al-Hujjah Kerumunan. Ini 1 juta untuk Masjid Al-Hujjah Kerumutan. Berapakah yang tinggal di rekening Bank Riau Kepri Syariah? Memang kalau udah cerita sedekah ini banyak pura-pura bodoh. Duit 1 juta, yang dikirim ke Al-Hujjah 1 juta. Jadi yang tinggal di rekening bapo? Sing ono nang rekening ke piro? 99 juta. Yang ada di rekening 99 juta. Meninggal. Yang dibawa yang 1 juta atau yang 99? Yang 1 juta, itulah yang kau bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tinggal di rekening diambil, dibagikan kepada ahli waris. Duitmu hanya tinggal di rekening bank, duitmu hanya tinggal di rumah. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Saya sudah menengok orang mati dari mulai Banda Aceh sampai Papua, sampai Mesir, sampai Maroko. Belum pernah saya tengok orang mati bawa kartu kredit. Belum pernah saya tengok orang mati bawa duit. Kita semuanya mati hanya akan membawa amal soleh. Ini adalah tawaran yang luar biasa siang ini bagi masyarakat Kerumutan. Saya sudah ke Indragiri Hulu, belum ada diajak bangun pesantren. Saya sudah ke Rokan Hilir, belum ada diajak bangun pesantren. Saya sudah ke Dumai, belum ada. Tapi di Kabupaten Pelalawan, kesempatan untuk bupatinya, kesempatan untuk Pak Camatnya, kesempatan untuk Pak Kadesnya, kesempatan untuk Pak RT RW-nya, kesempatan untuk bapak-bapak, dan kesempatan untuk ibu-ibu. Ibu-ibu siap membantu pesantren Al-Hujjah? Nanti kalau punya grup Yasin sore-sore, jangan hanya sekedar wirid Yasin, kelilingkan kota, buat situ kota untuk pesantren Al-Hujjah. Seperak 2 perak, seketip 2 ketip, seringgit 2 ringgit. Itulah nanti yang akan menjadi bekal kita menghadap Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Masih ada grup wirid Yasin di Kerumutan? Masih? Seminggu berapa kali? 2 kali? Buat 3 kali? Memang makin banyak duitnya. Kata ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sawit sudah tua nampaknya, hampir 25 tahun. Tak lama lagi akan replanting. Replanting berarti duitnya terplanting. Tapi ada yang kekal, pesantren tidak ada istilah tua. Makin tua, makin awet, makin bagus. Anak-anak kita selamat. Sekarang kalau cuma dimasukkan ke SMP jam 12 siang pulang ke rumah, dibonceng sama pacarnya. Mau kemana dek? Makan bakso ke sore. Habis itu pulang masuk angin gembung. Tak layak saya bicara di depan guru kita kiai. Tak layak, tapi ini mesti saya cakapkan juga. Akad nikah yang mestinya acara seremonial, suci, sakral, tapi hari itu justru bapak mengamuk, aku nikahkan kau dengan anakku yang datang ke Sikore pijak kalau kau yang orang panik cekui pau marah mengamuk gara-gara rusak harkat martabat. Tapi kalau sudah berdiri pondok pesantren 3 tahun sanawiyah, 3 tahun aliyah, hafal Quran, baca kitab, selamat anak bapak ibu, selamat, selamat, selamat. Saya ucapkan selamat untuk masyarakat Kerumutan, selamat masyarakat Kabupaten Pelalawan. Dan ini yang datang belajar kemari, terbuka akses, semua orang bisa datang insyaallah. Amin ya Rabbal. Ustaz Somad, tolonglah Pak Ustaz. Tolong apa nih Pak? Anak saya Pak Ustaz, sakit dia, sehat Pak Ustaz, gak kerja dia, sudah kerja Pak Ustaz. Jadi apa masalahnya? Murtad. Gara-gara tidak ditanamkan akidah. Tapi insya Allah di pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah, wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi
wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu hayat sama basar kalam. Mereka akan belajar sifat 20. Kitabnya siapa yang nulis? Kitabnya ditulis sifat 50 sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami di Pekanbaru di pesantren sudah kami khatamkan kitab Kiai Muhammad Idrus Ramli ini. Mudah-mudahan nanti di sinilah anak-anak ini belajar insyaallah. Panjang umur saya, sehat badan saya datang bersama dengan anak-anak ini belajar bersama Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli mengambil barokah insyaallah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya terus terang tabligh akbar nih udah capek. Dari 2008 sampai 2022 sudah 14 tahun keliling ke sana kemari berputar. Tapi kalau sudah diajak membangun pesantren semangat saya karena ada nampak buktinya langsung. Apa berita? Pengumuman ada yang wakaf 1 miliar. Terkumpul duit yang tadi sebanyak 30 juta rupiah. Allahu Akbar. Ini permulaan awal yang baik, ke depan disusul lagi dengan yang baik-baik nanti insyaallah. Amin ya rabbal. Boleh panitia membuat kotak, diletakkan kotaknya di rumah makan di sore, di pasar Ukui, boleh. Nah, boleh. Kalau kami ambil gambar Ustaz Somad, boleh. Nah, buatkan kotak, buatkan duit belum berincing, buat gambar Ustaz Somad gini. Boleh. Untuk pembangunan pesantren Al-Hujjah di Kerumutan yang peletakan batu pertamanya Ustadz Abdul Somad. Kalau cepat kita selesaikan nanti dia akan datang ikut peresmian pengguntingan pita. Nah, boleh dipakai. Supaya apa? Supaya mana tahu ada orang tak percaya, tapi jangan pula dibuat kotak palsu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, saya yakin dan percaya karena ini tidak hanya disupport oleh kiai, tapi semuanya ada. Pak Kades ada, Pak Camat ada, Pak Kapolsek ada, Pak Bupati ada. Insya Allah ini berjalan dengan mulus. Siapa yang memudahkan pembangunan masjid, pembangunan kelas, pembangunan asrama, pembangunan pesantren Al-Hujjah, dimudahkan Allah pula segala urusannya, urusan dunia dan urusan akhirat. Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan orang, yassarallahu anhu yaumil qiyamah. Urusan pendidikan anak-anak kita jadi mudah. Sekarang krisis imam di masjid sudah tak ada lagi yang bisa jadi imam, tak ada lagi yang bisa jadi khotib, tak ada lagi yang bisa mandikan jenazah gara-gara sibuk dengan sekolah, tak peduli kepada pelajaran agama. Nanti kalau anak saya masuk pesantren Al-Hujjah, apakah dia punya ijazah? Punya ijazah Kementerian Agama, punya ijazah pesantren, punya ijazah baca kitab, punya ijazah tahfiz Quran. Ijazah apa lagi yang perlu? Tidak ada ijazah yang lebih bermakna daripada ijazah pesantren. Apa itu di pesantren? Pesantren kampungan. Pesantren pelajarannya apa aja? SMP cuma 3 pelajarannya, Bu. Cuma 5 pelajarannya, Bu. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Selesai. Tapi kalau di pesantren, fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, bahasa Arab, nahwu, shorof, arud qawafi, tajwid, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, hadis, mustalah hadis, tafsir, ulumul Quran. Banyak. Jadi jangan anggap di pesantren itu orang bodoh. Jadi kalau ada orang berpikir anak saya tak lulus SMP, masukkan ke pesantren, bukan makin pintar. Karena apa? Karena pesantren memerlukan anak-anak yang cerdas luar biasa. Jangan dimasukkan anak ke pesantren karena tak lulus SMP negeri, karena tak lulus SMP plus, karena tak lulus beasiswa. Masuk pesantren aja lah yang bodoh-bodoh. Kalau ada anak bodoh masuk pesantren, balik bukan pintar, gilo. Pilih anakmu yang tercerdas, masukkan ke pesantren. Dia akan menjadi Imam Syafi'i abad 21. Amin. Cari anakmu yang paling pintar, masukkan ke pesantren. Dia akan menjadi Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari milenium yang ketiga. Amin. Ustaz Abdul Somad dulu sekolah. Oh, saya memang dipesankan datuk saya. Cucuku ompek puluh orang. Putuku. Putuku sing iki ora mlebu nang sekolah umum. Cucuku yang ini jangan sekolah lain. Cucuku yang satu ini sekolah agama. Maka saya dari kecil ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, kuliah sekolah agama semua. Sekarang banyak orang takut memasukkan anak ke pesantren. Nanti kalau masuk pesantren makan apa? Nanti masuk pesantren kerja apa? Nanti pesantren bagaimana? Saya masuk pesantren tak mati. Sampai sekarang masih hidup. Saya ini kurus ini bukan karena tak makan. Malah
satu hari ini udah 4 kali makan. Tadi di sana makan, tempat acara, sebelum acara makan, habis acara makan, habis ini tak tahu entah ada makan atau tidak. Malah saya banyak makan. Kalau memang Ustaz banyak makan, kenapa kurus? Ini takdir. Banyak orang sekarang takut memasukkan anaknya ke pesantren. Saya takutlah masuk anak pesantren. Kenapa? Nanti kalau masuk pesantren cuma bisa jadi kiai. Tak maulah anak saya jadi ustaz macam Ustaz Somad, nanti kurus. Tamat pesantren bisa jadi bupati, tamat pesantren bisa jadi polisi, tamat pesantren bisa jadi gubernur, tamat pesantren bisa jadi apapun. Tamat pesantren badannya sehat, tamat pesantren otaknya cerdas, tamat pesantren bisa ceramah, tamat pesantren bisa pidato, tamat pesantren punya kemampuan ekonomi. Apalagi pesantren sini bisa praktek sawit, bisa praktek kolam, apalagi tanah luas, buatkan kolam ikan, kolam renang. Anak-anak yang tak mandi campakkan ke kolam. Di Pekanbaru kalau mau latihan renang, oh payah. Kenapa? 1 jam 50.000 bayar. Kalau dibuatkan kolam, di situ ada ikan mas, ada ikan patin, ada ikan lele. Yang mau belajar berenang bisa langsung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, mau main sepak bola ada. Menghukum, sekarang anak-anak tak boleh dihukum, tak boleh dijewer, tak boleh tempelek, nanti anak bisa mati. Di sini anak-anak yang melanggar disiplin suruh mendodos, suruh hukuman menangkap brondol. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini proses pendidikan. Nampaknya hujan rintik-rintik sudah mulai turun, tapi kesimpulan dari pengajian ini Bapak Ibu semuanya sudah dapat bahwa kita akan mati, kita akan menghadap Allah, semuanya akan tinggal. Yang kekal abadi hanya pesantren Al-Hujjah. Maka beruntung Bapak Ibu yang sudah ada di sini, tinggal kita support. Adapun nanti panitia minta buatkan video, minta buatkan endorse, minta buatkan gambar, silakan datang ke tim Ustaz Abdul Somad, kita support 100%. Silakan menghadap Pak Bupati, tadi sudah dikasih rekom, Pak Camat, mohon bantuan ini. Ingat, menjadi pejabat tidak lama, jadi kades tak lama, jadi bupati tak lama, jadi camat tak lama, tapi pesantren ini lama, kekal abadi sampai hari kiamat. Kapan berdirinya? Di zaman Pak Bupati Zukri. Kapan berdirinya? Di zaman Pak Camat. Kapan berdirinya? Di zaman Pak Kades. Tapi kalau sampailah ini terbengkalai, na'udzubillah, jangan sebut-sebut terbengkalai Pak Ustaz, karena ini akan sukses insyaAllah. Amin, amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad. Oh, Masya Allah, dimulai 2:30, sekarang udah 3:30. 60 menit juga rupanya jadinya. Jadi tak ditengok pun jam, sadar saya 60 menit, terasa dari kesemutan kakinya. Itulah yang dapat disampaikan Ustaz Abdul Somad. Akhir majlis, puncaknya adalah akhir majlis. Aminkan doa Kiai Muhammad Idrus Ramli. Beliau orangnya warak, zuhud. Tengok tadi ketika mau qori, mau baca Quran di bawah, tak boleh. Tak boleh baca Quran di bawah. Kenapa? Quran kalam Allah mulia, tak boleh di bawah. Duduk di atas. Banyak hal-hal sepele yang beliau tak sampaikan, tapi dalam kehidupan beliau banyak kita belajar. Aminkan doa Kiai, dikabulkan Allah Ta'ala, mendapat kita barokah, mendapat syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekilapan. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan biha min jami'as sayyi'at wa tarfa'na biha 'indaka a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ar-ridha wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata ad-da'imata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma qsim lana min khashyatika ma yahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa basharina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina
ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اجعل هذا المعهد معهدا مباركا معمورا بالطلاب الصادقين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ومعلمينا وأصحابنا وأحبابنا وذوي الحقوق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وقض حاجاتنا يا أرحم الراحمين في بناء هذا المعهد قضاء ميسرا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Baik, itulah tadi acara kita pada siang sore hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kehilapan. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah berkenan hadir.